Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Kalian tahu apa itu moderasi nggak? Enggak. Moderasi deh? Enggak. Sebelum masuk ke moderasi, kakak mau nanyakan ke kalian. Agama yang kalian tahu itu ada berapa sih di Indonesia? Coba sebutin. Islam. Itu satu. Coba ada berapa? Islam. Hindu. Ya. Kalian di sini agamanya apa? Islam. Islam semua kan ya? Ya, jelas pakai kerudung kan ya. Oke, kakak akan masuk ke penjelasannya moderasi. Moderasi merupakan pilihan dalam cara pandang, sikap, dan perilaku yang tengah-tengah di antara berbagai pilihan, selalu bertindak adil, tidak ekstrim, dan berlebihan dalam beragama. Nah, ini maksudnya, meskipun kalian itu beragama Islam, kalian itu tetap menghargai agama lain yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kalian sebutkan, ada 6 agama itu tadi. Kalian itu tidak boleh, semisal ada teman, saudara, bahkan keluarga sampean yang agamanya di luar Islam, non-Islam. Jadi jangan sampai kalian itu menganggap, oh, agama Islam itu padahal yang agama yang paling baik, agama yang paling bagus gitu. Terus kalian merendahkan yang lain dan menghargai, kayak kalian berpikiran negatif pada agama lain, kayak Kristen ya. Apa sih Kristen kok gini kok mau beragama Kristen, semisal ada teman kalian kayak gitu. Kalian tidak boleh bersikap seperti itu, soalnya itu udah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Jadi masing-masing itu kebebasan dari setiap orang. Aslinya gitu deh, meskipun ya emang sih yang terbaik itu yang menurut Allah sendiri udah dijelaskan kan di Al-Quran, kalau agama Islam itu adalah agama yang paling baik kan ya. Tapi ya semisal hati murni orang itu belum terbuka ya, kita nggak boleh memaksakan. Kita boleh sih mengajak, kayak kan ada kayak dakwah Islam untuk mengajak seseorang itu untuk berhijrah ke agama Islam, kan ada sih. Tapi kalau kayak memaksakan, ayo kan kamu beragama Islam, agama Islam ini gini-gini, bukan kayak agama Kristen kayak gitu, kan membandingkan kan ya kalian ya, kayak membandingkan kalau agama saya itu kan terbaik daripada agamamu gitu. Gak boleh seperti itu ya. Terus kenapa kita harus bermoderasi? Karena moderasi itu merupakan kunci dari toleransi dan kerukunan dalam beragama itu tadi. Aslinya itu deh, dari 6 agama yang kalian ketahui selain Islam itu loh ajarannya tidak menyimpang. Ajarannya itu bukan disuruh berbuat jahat kayak Kristen kan. Kalian Kristen ya? Kakak pikir sikap dan tindakan mereka dalam tiap hari itu masih wajar kalau dalam konteks kehidupan sosial ya, kayak kan kalian sama-sama bermain kan ya, sama-sama anak luar Islam, sama-sama bermain dalam konteks anak-anak. Misalkan dalam bermain kayak main apa, main petak umpet, tetap kan mereka sama kayak gini-gini, nggak membedakan gitu loh. Tapi hanya batasannya itu mereka mungkin ya, salah satunya perbedaannya mereka nggak pakai kerudung, nggak ke masjid, soalnya mereka kan punya tempat ibadah sendiri-sendiri kayak gitu. Soalnya kalau dari intinya, jika dari ajaran itu tadi diterapkan, kayak dalam agama Kristen diterapkan, itu tidak bakal ada yang namanya tidak akan ada namanya tindakan yang tidak memungkinkan. Soalnya yang biasanya itu terjadi itu bukan dari paham atau dari agama mereka. Ya, banyak kan sekarang kan agamanya agama Islam, tapi mereka masih saja berbuat kayak yang bukan di luar tindakan Islam, ya kan? Contohnya apa? Dan kayak mereka saling iri, ada kan? Banyak malah. Hampir setiap orang, bahkan kakak juga sendiri biasanya ya iri kok emang penyakit hati ya. Aslinya itu
bukan dari agamanya. Orang Islam bukan berarti orang yang sudah baik, kayak gitu ya. Bukan. Orang Islam itu hanya agamanya aja yang Islam kayak gitu, tapi masih ada beberapa yang tindakannya di luar tindakan Islam. Dan kita sewajarnya sebagai orang Islam tidak boleh menghina agama lain, soalnya kita harus kita harus mengaca diri ini kita udah benar apa belum sebelum mengatur orang lain. Jeda selesai. Oke, lanjutkan ya Dek. Itu aslinya gangguan yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu bukan bersumber dari agama kita sendiri, bukan bersumber dari perbedaan-perbedaan agama, tapi itu biasanya dari beberapa aspek. Salah satunya itu dari aspek ekonomi, sosial, keamanan, dan yang lainnya. Contohnya ya Kakak masuk ke aspek ekonomi ya. Misalkan satu keluarga ya, keluarganya si A misalkan, itu pendapatannya itu contohnya itu ya gangguan yang berasal dari aspek ekonomi. Misalkan ada salah satu keluarga A dan keluarga B. Itu keluarga A itu dia orang kaya, terus penghasilannya itu berjuta-juta gitu loh Dek, kayak udah orang mampu, punya mobil, punya ini sebarang wes cukup gitu. Terus mereka yang keluarga B itu keluarganya ekonominya itu rendah, nggak kayak dia. Bisa jadi itu kayak ada timbul perasaan iri, terus timbul pikiran negatif, kenapa sih kok ini bisa pendapatannya itu banyak, terus kayak gitu ya. Dan seharusnya itu sebagai orang yang tadi, orang kaya itu tadi, keluarga kaya itu tadi harusnya bisa menghormati yang lebih rendah ekonominya, bukan malah kayak membandingkan, kayak mencaci maki yang orang miskin kayak gitu. Itu nggak boleh, karena itu udah diajarkan dalam setiap agama pasti kayak gitu Dek, nggak boleh mencaci yang lebih rendah ekonominya. Karena kalau udah pas ada orang yang udah mencaci maki yang lebih rendah kayak gitu, itu biasanya gimana sih perasaan kalian kalau dicaci maki itu? Sakit hati kan ya? Sakit hati pas timbul tindakan-tindakan yang di luar pikiran kan, iya, di luar itu. Mencaci maki itu kayak menghina yang lebih bawah daripada kita. Kayak kita udah kayak lebih tinggi, misalkan kita lebih kaya menjadi yang lebih miskin kayak gitu. Jeda padahal sekalipun agama mereka itu berbeda, kayak yang satu itu Kristen, satunya itu Buddha, satunya lagi itu Islam. Sekalipun agama mereka berbeda, kalau mereka bisa menghormati satu sama lain, menghormati dan menghargai satu sama lain, terus bertingkah laku, berperilaku yang positif, itu tidak akan timbul tindakan-tindakan yang di luar pikiran Dek. Jadi kita harus menghormati kayak gitu. Kayak kita ya berlaku bersikap jujur, menghormati mereka yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Terus ya tindakan-tindakan yang positif. Dan kalau kita bertindakan yang negatif itu malah memunculkan tindakan yang di luar pikiran itu tadi. Intinya bukan batasan karena perbedaan agama gitu Dek. Terus mengapa kita harus bermoderasi beragama? Yang pertama itu alasannya karena kita hidup bersama dalam masyarakat plural. Jadi masyarakat plural itu apa Mbak? Plural. Kita alasannya yaitu karena kita hidup bersama dalam masyarakat plural, yaitu karena kita hidup sebagai makhluk sosial. Kita hidup bersama orang lain. Kita hidup gak sendiri Deh. Dalam satu keluarga aja bisa jadi itu agamanya bukan Islam semua, ada kan? Dalam satu keluarga yang bukan Islam semua. Ada. Apalagi dalam konteks satu desa.
agamanya. Yang kedua itu karena sebagai tanggung jawab untuk merawat harmoni sosial. Karena kita harus dituntut setiap hari itu kita harus menjaga keharmonisan sosial, kerukunan sosial. Kayak kita, kalian lebih suka ada pertengkaran apa kerukunan? Kerukunan kan ya, pasti pengennya itu damai. Maka dari itu untuk menciptakan keharmonisan sosial itu tadi atau kerukunan itu tadi, kita harus bermoderasi beragama. Terus yang ketiga itu karena sekarang kan zamannya udah zaman modern, lebih modern lagi ya. Bukan cuma sekedar modern, udah canggih semuanya, apa aja itu udah ada di Indonesia. Itu karena yang ketiga alasannya mengapa kita harus bermoderasi beragama. Alasannya karena ketiga itu berkembangnya paham ekstrim. Kayak paham ekstrim itu sekarang itu banyak tindakan-tindakan aneh di luar pikiran kayak kita. Maksudnya paham ekstrim itu ada yang paham radikalisme, kayak kalian ngerti anggota ISIS gak sih? Pernah diceritakan? Iya, kayak kaum komunis, kaum ISIS, PKI. Nah itu kan mau menghancurkan Islam kan ya. Banyak paham ekstrim. Mereka mengaku masih termasuk Islam, tapi dalam artian itu ajarannya nggak sesuai kayak Al-Quran dan hadis. Kayak ISIS itu kayak memeras gitu kan, memeras bagi siapa saja yang tidak mau. Misalkan kalau kalian diajak masuk ISIS, kalian nggak mau, mereka itu memeras bahkan membunuh, iya kan? Nah itu namanya paham ekstrim. Maka dari itu kita harus bermoderasi beragama karena sekarang banyak berkembang paham ekstrim itu tadi. Dari yang kakak tanyakan panjang lebar, yang kakak jelaskan tadi itu ada yang mau ditanyakan? Ada paham? Tanya satu aja. Ya. Moderasi sama kayak toleransi. Iya, moderasi itu sama dengan toleransi. Tapi kalau toleransi itu fokus pada menghargai saja, menghargai agamanya saja. ISIS itu apa, Kak? ISIS itu satu organisasi, satu kelompok yang membentuk kelompok, nggak tahu ya alasannya kenapa mereka membentuk, nggak tahu. Tapi itu mengakunya masih beragama Islam, ajarannya menyimpan dari Islam. Tindakannya itu di luar ajaran Islam. Tapi kalau ditanyakan mereka masuk dalam agama Islam masih. Jadi kalau toleransi itu ya menghargai atau menghormati perbedaan agama. Kalau moderasi itu lebih ke secara umum, yaitu pilihan dalam pandang, sikap dan perilaku yang tengah-tengah, bukan hanya sekedar menghormati. Jadi kita nggak membedakan kayak agama Kristen ini kayak gini ya, agama Buddha ini kayak gini ya, kayak gitu. Oke, mungkin sekian yang hanya bisa kakak sampaikan. Jika ada